Halo adik-adik semuanya, selamat pagi. Selamat hari Minggu. Bertemu kembali dengan Sekolah Minggu online kita. Yeay. Sekolah Minggu kita hari ini ditemani oleh Kak Sonia dan juga Kak Nina. Iya, kita tanya dulu Kak, kabar adik-adik di rumah gimana Kak? Oke, adik-adik yang ada di rumah, gimana kabarnya hari ini? Wah, belum kedengaran nih Kak, masih banyak yang loyo nih Kak. Ya udah, kita tanyakan lagi ya Kak. Ada yang di rumah, gimana kabarnya hari ini? Wah, luar biasa Kak, sudah bangun semuanya Kak, sudah semangat Betul, semuanya. Kak. Nah adik-adik, untuk memulai sekolah minggu kita, kakak ajak adik-adik semua untuk sama-sama berdoa. Kita lipat tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepalanya, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam hari kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih untuk hari luar biasa yang kemarin Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, sekarang kami mau sekolah minggu, berkatilah sekolah minggu kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti, agar sekolah minggu ini dapat menjadi berkat dan dapat menjadi sukacita bagi kami Tuhan. Berkati kami Tuhan, buka pintu hati, pikiran kami ya Tuhan, agar kami boleh fokus untuk memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami sudah siap untuk sekolah minggu, berkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami, haleluya, amin. Nah Kak, biar makin semangat, gimana kalau kita ajak adik-adik yang di rumah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Iya, kakak undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyi lagu yang berjudul Hello Apa Kabarmu? Kedua tanganku Dan juga Jalan Serta Yesus. Musik. Hello, apa kabarmu? Kau temanku, kau ku sayang. Hello, apa kabarmu? Yesus sayang kau dan aku. Sekali lagi ya kak. Hello, apa kabarmu? Kau temanku, kau ku sayang. Hello, apa kabarmu? Yesus sayang kau dan aku. Kedua tangan. Kedua tanganku mempunyai jari, dirapatkan, direnggangkan, putar ke belakang. Tepuk kanan, tepuk kiri, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, dirangkatkan, direnggangkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, puji nama Tuhan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Wah, luar biasa ya kak, adik-adik semuanya di rumah tadi sudah memuji Tuhan dengan semangat, dengan sukacita semuanya kak. Nah sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu adik-adik semua kakak ajak untuk mempersiapkan hati dan juga pikirannya. Kita mau sama-sama mengangkat satu pujian kembali yang berjudul Alkitab Buku Terindah. Musik. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh ya. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukmu dan untukku dan semua orang. Alkitab buku terindah, ciptakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Sekali lagi ya kak, dari awal. Hai kawan, tahukah kamu sebuah
cinta dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukmu dan untukku dan semua orang. Alkitab buku terindah, ciptakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Kak Nina, tiba-tiba aku kepikiran sesuatu nih Kak. Apa tuh Kak? Kak Nina, tahu badut nggak Kak? Tahu dong. Ih, badut itu seram ya Kak. Dia badannya besar, tinggi, bahkan kadang-kadang dia bisa kejar kita tiba-tiba. Kak Sonia takut sama badut yang tingginya cuma segitu? Nah, emang ada yang lebih gede ya Kak? Ada dong. Ada seorang manusia yang tingginya bisa sampai 3 meter Kak. Kakak tahu nggak? Enggak Kak, apa tuh Kak? Nah adik-adik, sekarang kakak mau cerita tentang raksasa. Cerita kakak ini terambil dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-58 Kak. Nah cerita ini menceritakan tentang seorang raksasa yang mau menyerang bangsa Israel Kak. Wah, berarti bangsa Israel lagi dalam masalah dong Kak. Iya Kak. Tapi walaupun seluruh bangsa Israel takut dengan raksasa itu, ada satu pemuda yang datang dan menantang raksasa tersebut. Wah, anak muda Kak. Iya Kak. Menantang raksasa yang besar itu sendirian. Iya betul banget. Wah, siapa namanya Kak? Kakak pasti penasaran Iya kan? nih, Kak. Dan ada yang di rumah juga pasti penasaran. Kalau begitu kita tonton aja videonya ya Kak. Iya. Batu, pengumban, dan gergasi. Raja pertama Israel bernama Saul. Raja Saul tidak taat kepada Tuhan. Maka Tuhan berkata kepada Samuel, "Carilah seorang lelaki yang bernama Isai. Salah seorang anaknya akan menjadi raja yang baru." Samuel menemui Isai di Bethlehem. Dia memperhatikan ketujuh anak lelaki Isai. Mereka kelihatan kacak dan kuat. Bukan mereka. Tuhan berkata, "Saya tidak peduli akan penampilan. Saya mengambil berat tentang apa yang ada dalam hati seseorang." Isai memanggil anak bongsunya, Daud, yang sedang menjaga kambing biri-biri di padang rumput. Samuel melihat pada dia dan Tuhan berkata, "Dialah orangnya." Jadi, Daud diurapi sebagai raja yang baru. Beberapa lama kemudian, Israel melawan orang Filistin. Seorang askar Filistin gergasi yang dipanggil Goliat mencabar orang-orang Israel, menghantar seorang wira untuk melawannya. Tetapi semua orang-orang Israel terlalu takut. Daud membawa makanan kepada saudara-saudaranya yang berada dalam angkatan tentera. Dia mendengar cabaran Goliat dan tidak takut. Bagaimana dia berani mencabar tentera Tuhan? Tanya Daud. "Saya akan melawan dia." Terkejut, Raja Saul menawarkan Daud perisainya.
Tidak, kata Daud. Tuhan membantu saya membunuh binatang liar. Dia juga akan membantu saya menentang Goliat. Daud mengambil 5 batu dan pengumbannya. Adakah saya seekor anjing? Goliat berteriak. Kamu menghantar budak mentah ini untuk melawan saya. Kamu mempunyai sebatang tombak, kata Daud. Tetapi saya mempunyai pertolongan Tuhan Israel. Daud meletakkan batu ke dalam pengumban dan membalingnya. Ia kena pada dahi Goliat dan menjatuhkan dia. Orang-orang Israel mengalahkan orang-orang Filistin. Dengan pertolongan Tuhan, Daud adalah seorang wira. Wah, luar biasa ya Kak, dari cerita yang kita tonton tadi sebelumnya, di situ dia menceritakan bahwa ada 2 bangsa yang lagi berperang Kak ya. Ada bangsa Filistin dan juga ada bangsa Israel. Nah, dari semua bangsa Israel ini Kak, prajurit-prajuritnya, tentara-tentaranya semuanya ketakutan melawan bangsa Filistin. Karena bangsa Filistin ini berperang membawa seorang yang raksasa gede banget badannya. Bahkan bisa sampai 3 meter Kak tingginya. Nah, adik-adik di rumah ingat nggak tadi siapa nama raksasa yang besar itu? Iya, betul, namanya Goliat. Nah Kak, saking besarnya raksasa itu sampai nggak ada satu pun pasukan yang berani. Tapi Kak, tiba-tiba datang seorang pemuda yang berani. Dia datang sendirian Kak, dia sendirian. menantang Goliat. Iya, namanya Daud. Nah kira-kira Kak, kenapa ya Daud bisa seberani itu? Nah, dari cerita yang kita tonton tadi ya adik-adik, Daud itu berani walaupun dia badannya kecil nih Kak, dia berani melawan Goliat yang badannya besar raksasa itu karena dia percaya, berserah dan mengandalkan Tuhan. Jadi walaupun Goliat badannya tinggi besar dan Daudnya badannya kecil, dia nggak takut karena si Daudnya ini percaya bahwa dia tidak berperang sendiri tapi dia berperang bersama dengan Tuhan. Nah Kak, sama seperti kita di kehidupan hari lepas harinya nih Kak. Kan biasanya di kehidupan kita menemukan persoalan, kita menghadapi pergumulan nih Kak. Tapi kita harus mengambil sikap seperti Daud. Nah, kita harus berani karena kita percaya bahwa di setiap permasalahan selalu ada Tuhan Yesus yang menyertai kita. Iya, betul banget. Jadi adik-adik yang di rumah yang menonton ini, kalian harus ingat ya, kalau kalian takut, kalian khawatir, kalian cemas, semuanya kalian harus ingat satu hal, yaitu kalian harus berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa, Dia tidak pernah meninggalkan kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Jadi adik-adik di rumah jangan lupa untuk berdoa dan selalu bersyukur ya. Nah adik-adik, untuk merespon cerita Alkitab kita yang tadi, bagaimana kalau kita memuji dan memuliakan nama Tuhan kembali? Iya, boleh Kak. Dengan judul lagu yang sama seperti yang dicerita nih Kak. Wah, apa tuh Kak judulnya? Daud dan Goliat. Musik. Datang dengan membawa pedang. Daud datang dengan nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu diumbannya. Tak, Goliat mati. Puji nama Tuhan. Lagi ya Kak. Goliat datang dengan membawa pedang. Daud datang
demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu diumbannya, tak Goliat mati, puji nama Tuhan. Sekali lagi angka terakhir Kak. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang dengan nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu diumbannya, tak Goliat mati, puji nama Tuhan. Luar Nah, biasa Kak, Kak. sekarang tiba saatnya kita untuk berdoa. Iya, kita mau Nah, berdoa Kak ya. Iya, ada yang di rumah, karena kita mau berdoa, lipat tangannya, tundukkan kepala, dan tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas kemurahan hati-Mu Tuhan. Hingga pada saat ini kami sampai di penghujung sekolah minggu kami Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu, Engkau telah menyertai sekolah minggu kami dari awal hingga berakhirnya ini Tuhan. Tuhan, kami juga berterima kasih Tuhan atas kemurahan hati-Mu kami dapat mendengarkan cerita Alkitab yang telah disampaikan tadi ya Tuhan. Semoga cerita yang kami dengarkan dapat menjadi berkat, dapat menjadi pelajaran dalam kehidupan kami hari lepas harinya. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga kami, teman-teman kami, dan diri kami sendiri Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati anak-anak-Mu ini yang sedang dalam pendidikannya, berkati keluarga-keluarga kami Tuhan, sertai selalu Tuhan. Tuhan, hanya ini yang ingin kami sampaikan. Kami alaskan doa kami ini dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Wah, gak kerasa ya Kak, sekolah minggu kita sudah mau selesai. Betul Kak. Iya, tapi adik-adik di rumah jangan sedih karena sukacita kita tidak berakhir di sini saja. Tapi ada terus besok sampai selama-lamanya. Betul banget Kak, karena sukacita Tuhan selalu ada bersama kita karena Tuhan adalah sobat kita Kak. Wah, sama seperti lagu yang mau kita nyanyiin nih Kak. Judulnya adalah Ada Satu Sobatku. Musik. Nyanyikan dengan sukacita ya. Ada satu sobat. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa adik-adik? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita angkat kembali ya Kak dari awal. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia
Selesai sekolah minggu tetap sukacita. Bye bye, bye bye, sampai minggu depan. Selesai sekolah minggu tetap sukacita. Bye bye, bye bye, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan.